warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yendi Putra, member OpenSID. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana penggunaan atau tata kelola website OpenSID yang website desa berbasis OpenSID ini, di mana kita akan mencoba pengenalan tentang layanan administrasi, yaitu surat. Yang pertama, setelah kita login, kita klik dulu di layanan surat. Ya, di layanan surat ini ada 5 submenu. Pertama ada pengaturan surat, cetak surat, permohonan surat, arsip, dan daftar persyaratan. Pertama, kita bisa melihat di sini ada pengaturan surat, di mana apabila suratnya belum ada, kita bisa menambah. Apabila suratnya belum ada di sini, bisa kita penambah. Ya, dengan cara kita pilih di sini jenis suratnya. Contoh kalau 401 itu umum. Contoh surat keterangan apa kan? Surat keterangan usaha dan sebagainya. Ini masa berlakunya bisa kita masukkan di sini. Contoh masa berlaku adalah 43 bulan ya. Lalu di sini kalau ada lampiran, boleh kita tambahkan lampiran. Lampirannya boleh lebih dari 1 ya, sesuai dengan ketentuan. Lalu ini apakah kita tampilkan QR? Ya, kalau ya tampil QR code, tampilan tentang inti kalau ada, header semua halaman, ada footernya juga. Ya, kalau sudah, kita beranjak ke template. Nah, ini kita susun nanti di sini. Pertama ada kop surat, kita bisa insert. Ya, di sini ada isian surat, di sini ada namanya kop surat. Ya, ada judul, ada nomor, tinggal bisa kita isi. Ya. Ini hurufnya tebal, besar, kecil ya. Contoh saja yang judul. Untuk menengahkannya kita bisa pilih yang di sini. Ya. Untuk bawah kita enter. Lalu kita tambahkan lagi. Ya. Contoh di sini ada kode surat atau tanggal atau apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga ada format surat yang sudah disediakan template-nya, tinggal bisa kita pakai. Ya. Nah, kalau kita buat manual, kita bisa menambahkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dia banyak sekali ke bawah ini, banyak sekali ya. Contoh ada logo surat. Nah, kalau kita ingin membuat dia tersusun rapi, maka kita bisa gunakan namanya table. Kita gunakan insert table seperti ini. Ya. Ini bisa kita geser. Judul surat kita hapus dulu, kita ulang masukkannya. Di sini kita masukkan logo. Ke bawah logo surat ya. Lalu di sini bisa kita tambahkan judul surat, atau kalau identitas desa boleh nama desa ya. Lalu di bawah nama desa itu bisa kita tambahkan kode desa atau kode pos. Ini untuk menengahkannya kita blok, letakkan di tengah. Kita bisa cek untuk partinjau. Nanti kita cek partinjau di sini ya. Nah, kalau kita rasa di bagian kop sudah bisa, kita ingin tadi surat keterangan usaha, berarti harus ada data penduduk di bawah ini ya. Di sini kita bisa ambil dari template yang sudah ada, biodata penduduk. Nah, dia sudah ada, tinggal kita ambil ya kalau sudah ada. Tinggal kalau kita ingin tambahkan dengan surat ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya di atas adalah pemilik usaha ya. Nah, kalau semuanya sudah, nanti kita simpan ya. Nah, di sini ada format isian juga dari dari template kita. Sekarang kita ke format isian. Di format isian ini ada di sini ada contoh ala bagian, ada bagiannya bagian utama, label kita keterangan pemohon. Ya, di sini sepertinya ada individu, ini sebagai terlapor. Ya, ini boleh kita tambahkan, ada kita yes kan atau no kan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau sudah kita simpan.
Oke, setelah berhasil disimpan, kita bisa lihat di bagian depan. Ini di usaha tadi ya, ini dia. Kita bisa lihat. Ya. Saya lihat pertinjaunya. Ini kira-kira surat keterangan domisili usaha. Ini data yang kita ambil tadi. Ya, ini alamatnya, ini tanda tangan yang berhubungan dengan pengambil kebijakan. Ya, di sini juga ada tanda tangan elektronik. Nah, kita sudah masuk di pengaturan surat. Lalu di surat ini juga ada pengaturan lanjutan, yaitu kita bisa menggunakan header dan footer. Header ini dia yang selalu formatnya seperti ini. Contoh ada logo, ada nama desa, nama kecamatan, ya, alamat desa. Ini bagian footer. Bagian header lah bagian di atas. Lalu kalau kita ingin di bagian bawah, kita bisa klik nama footer. Nah, di sini di footer di bagian ke bawah ada logo badan BSRE ya, Q code ya. Ini boleh kita rubah atau kita ganti. Caranya sama dengan kalau ingin diganti, disisipkan apa yang mau kita ganti tadi. Ya. Oke. Itu bisa juga diketik di sini tulisannya. Ya. Nah, lalu ada alur surat. Nah, alur surat ini di mana apabila surat itu sudah diajukan oleh pemohon, maka di sini ada dua verifikasi. Yang pertama diverifikasi oleh sekretaris desa, yang kedua diverifikasi oleh kepala desa. Nah, kalau sudah kita simpan, lalu di sini juga ada pengaturan tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik nanti kita akan dapatkan IP server dari TTE-nya dari Badan Sandi Cyber Negara. Nah, kita masukkan di bagian kotak yang ini. Lalu ada username dan password. Lalu di sini ada visualnya, iya, SSL-nya, ya boleh ya. Kalau sudah kita simpan. Ya. Lalu ada form penduduk luar. Di sini juga ada, kalau ingin kita tambah, tinggal bisa kita centang saja, dia akan bertambah. Ya, seperti itu kira-kira. Kita simpan. Ya. Ini labelnya kita kasih dulu, kasih labelnya, nanti dia akan bertambah. Ya. Nah, lalu kode isian alias, ini kita juga bisa tambahkan kode sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, apabila pengaturan umum dari surat ini sudah selesai, kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, ya, kita bisa melihat kalau ada pemohon yang memasukkan surat. Ya. Contoh di sini, kalau di sini juga kita bisa mencetak surat. Contoh surat domisili usaha tadi. Kita buatkan. Contoh ada datang ke desa kita, orang ingin membuatkan surat keterangan usaha. Kita masukkan nicknya. Oke. Lalu datanya akan keluar secara otomatis. Masukkan usahanya. Contoh usahanya adalah budidaya ikan lele. Ya. Dia berlaku sampai kapan ya? Ini biasanya 1 tahun. Nah, kalau sudah, ini sudah, nomor sudah, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan surat. Wah, sama nama yang tadi itulah Wayan. Lalu kita keluarkan suratnya tanggal 20 Desember hari ini. Tangannya sudah ada juga. Dimana yang ini tadi usaha budidaya ikan lele ini diambil dari jenis usaha yang tadi yang otomatis. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan tinjau PDF untuk melihatnya. Nah, kita juga bisa melakukan cetak di sini, ya, ingin cetaknya juga bisa. Nah, ini kita cetak untuk bisa nanti kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan surat tadi, yang Bapak Wayan tadi. Ini contoh surat yang sudah ditandatangani dan sudah dikeluarkan. Ya. Nah, lalu kalau pemohon sudah memasukkan permohonan, nanti dia akan terlihat pada bagian pemohonan surat. Ya.
Dimana di sini contoh di sini sudah ada beberapa surat yang masuk, ya. Surat yang masuk contoh dari yang mana Denatul Suranti ini contoh ya. Nah, kalau dia sudah masuk di sini surat itu ada menunggu ditantangani. Tadi ada yang menantangani, yang pertama sekretaris, yang kedua adalah kepala desa. Nah, kita bisa mengklik menuju surat, menunggu surat tanda tangan ini, kita klik ya. Maka di sini dia sudah siap untuk diambil, artinya sudah ditandatangani tadi, tinggal kita klik lagi, maka dia sudah siap untuk diambil. Nah ya, lalu kita juga punya arsip permohonan yang tadi ya, bisa kita lihat, kita edit lagi ya. Atau bisa kita jadikan surat keluar seperti ini ya. Ini bisa kita lakukan edit. Kalau ada kendala atau kesalahan di pada surat tersebut, bisa kita lakukan edit. Kalau sudah kita ubah surat, kalau sudah kita misalnya ada perubahan ya, ada perubahan, kita ubah surat lagi. Kayak menyatakan ya, ini menyatakan surat sudah diubah. Nah, lalu kita juga punya daftar yang namanya dokumen persyaratan surat, dimana seandainya surat itu dibuat, kita harus memiliki dokumen ini sebagai pelengkap atau sebagai persyaratan. Kalau kita ingin menambahkan, kita bisa mengklik tombol tambah, lalu kita kasih nama dokumen, lalu kita simpan ya. Ingin membatalkan bisa cancel, misalnya kalau sudah terisi ya, dokumen akta ya, ini bisa kita batalkan untuk mengosongkannya. Kalau sudah disimpan, ini untuk kembali ke halaman persyaratan. Nah, ini contoh, ada contohnya fotokopi KK atau apalagi. Nah, ini bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Apa aja syarat? Nanti syarat ini akan muncul di bagian permohonan surat. Nah, ini ada surat yang statusnya ditolak. Kita klik, dia kelihatan tuh surat mana saya ditolak, bisa kita ubah. Ternyata surat ini melalui proses administrasi ternyata bisa diusulkan ya. Maka kita bisa melakukan pengubahan atau bisa dimasukkan ke dalam surat keluar ya. Ini ada beberapa di layanan administrasi surat. Nah, kalau kita sebagai seorang penduduk ingin mendaftar, contoh ingin membuat surat keterangan domisili gitu ya, atau surat keterangan usaha. Nah, masyarakat tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, contohnya kita harus mendaftarkan dia dulu sebagai akunnya terdaftar dulu. Kita bisa aktifkan di sini. Layanan mandiri. Nah, ini dia pendaftaran layanan mandiri. Kita tambah dulu, kita cari nicknya, contoh saja namanya lah Ahmad Habib, contoh. Pinnya ini kita kasih, ini kita contoh saja ya. Ini kita copy dulu nicknya, nantinya dia login sebagai ini menggunakan nick ya. Oke, kita simpan Ahmad Habibi, kita simpan. Nah, tutup Ahmad Habibi. Ini kita buka di browser lain dulu. Kalau kita contohkan ini Ahmad Habibi ini akan mengajukan surat permohonan seperti itu. Kita buka di sini. Sudah kita copy dulu websitenya.
Nanti kita ambil layanan mandiri, kita copy nicknya ya. Bukan Steman, kita ambil ke layanan mandiri. Di sini ada menunya, menu layanan mandiri. Nah ini ya, layanan mandiri. Untuk bisa masuk ke sini kita harus masukkan username dan password. Username dan passwordnya dibuat menggunakan hak admin ya. Kita masukkan dengan menggunakan nicknya tadi, passwordnya. Ini bisa menampilkan pin ya. Kalau sudah, kita coba masuk. Ini kita berada di tempat masyarakat. Nah, masyarakat, contohnya masyarakat ini membuat surat. Kalau tadi kan kita sudah melakukan format dari surat kita tadi. Surat. Nah, kan kita sudah mengatur ada banyak model surat tadi. Contoh ada surat biodata penduduk, domisili, ya, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat umum bisa dari rumahnya menggunakan website ini untuk melakukan permohonan. Ya, contoh Bapak Ahmad Habib tadi ingin membuat sebuah surat. Ya, klik buat surat. Dia pilih surat apa yang mau dia buat. Contoh keterangan domisili tadi yang kita lihat. Tambah keterangan tambahan. Ya. Usaha lah ya, usaha. Nah, ini kita dia keterangan domisili usaha, keterangan. Ini untuk izin mendapatkan bantuan KUR ya. Nomor telepon, Bapak itu masukkan nomor telepon untuk bisa dihubungi di kemudian hari. Kalau sudah, dia isi form lagi. Jadi si pemohon mengisi jenis surat apa, lalu ada keterangan tambahan, lalu ada nomor HP aktif, lalu kita isi form. Di isi form ini masukkan nama usahanya. Contohnya adalah usaha budidaya jamur tiram. Oke. Nah, kalau sudah, ini datanya otomatis ya, Bapak, ini tidak bisa dirubah karena berdasarkan login, dia berdasarkan nick dan passwordnya. Nah, kalau sudah, ini nama usahanya kita kirim. Nah, kalau sudah terkirim, ini kan sebagai user tadi, sebagai masyarakat. Nah, kita masuk ke sebagai admin tadi. Nah, di admin kita bisa lihat permohonan surat. Nah, muncullah Bapak Ahmad tadi, surat keterangan domisili usaha, surat izin mendapatkan bantuan KUR. Nah, di sini si admin bisa melakukan atau memeriksa surat tersebut. Dikliknya dulu, dilihatnya. Oke, sudah betul. Oke, tanggal nomor surat sekian. Lalu lokasinya jelas. Oke, sudah, dia lanjutkan cetak surat. Nah, ini suratnya. Kalau sudah ada tanda tangan elektronik ya, kita juga bisa pertinjau terlebih dahulu untuk melihat apakah ini sudah ada. Kita lihat pertinjaunya dulu. Oke, Ahmad Habib yang tadi, oke, sudah. Nah, di sinilah budidaya jamur tiram. Ya, ini sesuai dengan format surat yang kita buat tadi, ya. Oke. Kalau ingin kita cetak, tinggal klik cetak. Oke ya, ini dia berarti kalau ingin kita cetak, tinggal CTRL-P atau print yang ada di tempat kita, langsung dia cetak. Oke. Nah, kalau kita sudah lihat tadi, ya, kita bisa klik untuk menandatanganinya. Nah, kalau sudah kita setujui, dia bisa mengambil surat tersebut. Kalau kita lihat di sini, tadi statusnya sedang diperiksa. Kalau kita reload, maka statusnya akan berubah. Nah, siap untuk diambil. Ya, maka si masyarakat tadi bisa datang ke kantor desa mengambil suratnya. Nah, apabila si masyarakat sudah mengambil surat, maka si admin ya bisa mengklik siap diambil ini dengan mengklik, lalu dia akan berganti sudah diambil
Artinya surat ini sudah dijemput oleh masyarakat tadi. Di akun masyarakat juga bisa kelihatan apabila suratnya sudah diambil, maka di sini akan berubah surat sudah diambil. Ya. Kita pindah ke arsip surat nanti. Nah, ini dia. Ya. Dia bisa juga melihat, artinya kalau seandainya tidak ada waktu untuk datang ke kantor desa, dia juga bisa mencetak dari rumahnya sendiri atau dari manapun berada. Dengan setelah login dilihat di arsip surat, dia klik di aksi. Nah, ini suratnya, dia bisa langsung print. Nah, ini kemudahan daripada yang disediakan oleh layanan mandiri ini. Oke. Ini sudah diambil, berarti sudah selesai prosesnya. Nah, Bapak Ibu semua dimanapun berada, dengan adanya layanan surat ini, maka masyarakat sangat dimudahkan dalam proses untuk mengajukan permohonan surat. Ini sangat berguna sekali apabila surat ini dibutuhkan cepat. Contoh sederhana, ada orang tua ingin meminta surat keterangan tidak mampu anaknya. Hari sudah sore. Kalau dia kerja dari rumahnya ke kantor desa itu memakan waktu sekitar 1 jam. Sampai di sana tutup kantor desanya. Sehingga harapan anak tadi yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu tadi SKTM untuk mengajukan beasiswa di sebuah pendidikan tinggi, maka kemungkinan untuk tidak diakomodir. Nah, oleh karena itu dengan ada sistem yang tadi, saat dia login dari rumahnya, lalu dia masukkan, dibuat surat keterangan kurang mampu, contohnya di sini, ya, untuk pengajuan beasiswa. Nomor handphonenya ditulis lagi sesuai ketentuan. Ya. Ini keterangan tambahan ini supaya pas si admin membaca tahu nih tentang apa. Surat ini sangat penting. Batas akhir hari ini tanggal 20 Desember 2025. Jam, contoh saja jam 16.00. Terima kasih. Ya. Dia isi form, ya kan? Keperluannya untuk pengajuan beasiswa. Ya. Lalu yang menandatangani kepala desa, ini namanya otomatis nih, kalau diganti dia otomatis juga berubah ya. Kalau sudah kita kirim, tidak beberapa detik dia akan masuk ke halaman permohonan surat yang ada di admin. Admin baca untuk syarat pengajuan beasiswa batas waktu segini. Nah, lalu dia langsung diperiksa. Ya, diperiksa, dilihat. Oke, ini mau pengajuan datanya betul. Oke, semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di desa. Lanjut cetak, dia lihat lagi. Oh ya, ini betul anaknya sangat membutuhkan. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dirubah, ini kalau ada data tanggung keluarga diisi ya. Kalau diisi, kalau sudah ubah, yakin ubah. Sudah ada dirubah. Lalu kita cek lagi ke permohonan tadi. Karena dia sudah sesuai, maka kita tanda tangani. Oke, setelah tanda tangani kita siap diambil. Oke. Nah, saat Bapak Ahmad Habib tadi, kan hanya beberapa menit ya dari 33 tadi. Jadi kalau operatornya langsung mengerjakan, walinya langsung menandatangani seperti itu, maka berselang hanya butuh waktu di bawah 30 menit, informasi ini sudah bisa didapatkan surat keterangan usaha tadi. Lihat, ya sudah diambil. Ini manfaat daripada kita menggunakan layanan surat ini atau layanan mandiri ini. Di sini juga ada arsip layanan yang sudah terlihat tadi.
bisa juga dicetak atau bisa merekap surat perorangan. Contohnya orang ini sudah berapa kali membuat surat. Nah, kelihatan nanti ini. Ya, kelihatan. Atau Bapak Ahlul ini sudah mengajukan banyak surat. Nah, dan rata-rata sudah terakomodir ya. Lalu kita juga bisa melihat secara grafik jenis surat keluar apa saja yang paling banyak, bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata yang paling banyak adalah surat keterangan domisili usaha ya. Ya, yang paling sedikit adalah surat keterangan pindah penduduk. Nah, ini juga ada infografis yang bisa kita gunakan untuk sebagai memperkaya pengetahuan di sana. Ya. Lalu di sini juga bisa cetak surat, bisa juga kita download untuk kita backup. Ya, contoh laporan yang ditandatangani, contoh surat yang masuk selama bulan berapa gitu kan. Desa kita cetak. Nah, inilah jenis surat yang sudah masuk selama dari Mei sampai dengan Desember, contoh seperti ini. Nah, tinggal ditandatangani. Juga sudah menjadi sebuah report atau laporan. Oke, itu mungkin beberapa hal tentang layanan surat. Mulai tadi kita dari pengaturan surat sampai bagaimana melakukan rekapan surat tersebut melalui cetak atau unduh. Nah, di sini juga ada filter Bapak Ibu, ya bisa kita lihat dari tahun, bulan ya. Lalu status suratnya juga kita bisa lihat. Jadi nanti kalau suratnya sudah banyak, menu filter ini sangat bermanfaat sekali. Contoh bulan Desember ya. Surat apa yang keluar kelihatan di sini. Ya. Oke. Mungkin itu beberapa hal tentang bagaimana cara atau tata cara penggunaan dari layanan surat yang ada di OpenSID. Saya Yendi Putra, member daripada OpenSID, mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan ucapan itu terpulang kepada saya, kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.